Suamiku adalah seorang dokter. Siang dan malam, ia menjaga ibu dari selingkuhannya di samping ranjang rumah sakit, tak pernah beranjak sedetik pun, bahkan menyuapinya bubur secara langsung. Aku tidak membuat keributan. Aku hanya diam-diam mengemasi surat cerai dan pergi. Sebulan kemudian, setelah membawa selingkuhannya pulang, wajahnya pucat pasi dan ia meraung melihat pemandangan di hadapannya. Koridor paviliun VVIP Rumah Sakit Pusat Medika, RSPM, tidak berbau disinfektan yang menyengat seperti tempat lain, melainkan menebarkan aroma minyak esensial sereh yang lembut dan menyegarkan. Aku menyembunyikan diri di balik pilar marmer yang dingin. Jantungku telah sedingin batu. Dari kamar 703, terdengar suara lembut suamiku, Baskara. Ibu, ayo satu suap lagi. Ini soto ayam. Saya sengaja memesankannya dari dapur khusus untuk selera ibu. Memang, menantu dokter itu baktinya luar biasa. Berkat putriku, hidupku jadi mewah begini. Terdengar suara seorang wanita yang seolah menjilat. Itu jelas suara Cantika, perawat muda di rumah sakit ini. Wanita suamiku, aduh, putriku ini memang pandai memilih pria. Beruntung sekali bertemu dengan pria sehebat dan sebaik Baskara. Itu adalah suara Ibu Damayanti, Ibu Cantika, yang terdengar lemah namun penuh kepuasan. Aku menggenggam erat ponsel di tanganku. Pesan WhatsApp dari Tegar, adik Baskara, yang masuk 1 jam lalu masih tertera di layar. Mbak Saras, sepertinya kondisi ibu sedang tidak baik. Kata dokter, ibu harus dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar. Dari pagi aku telepon Mas Bas, tapi tidak diangkat. Apa Mas Bas sedang ada operasi penting? Operasi? Ya. Dia sedang dalam operasi yang sangat hebat. Ibu kandungnya sendiri tengah berjuang melawan rasa sakit di RSUD Karawang yang kumuh, sementara dia di sini, di kamar rumah sakit termewah, melakukan operasi merawat ibu selingkuhannya. Kecurigaan dimulai sejak Baskara sering pulang larut. Simposium mendadak, operasi darurat malam yang semakin sering. Karena ia adalah dokter bedah andal yang diakui di rumah sakit, alasan-alasan itu selalu terdengar masuk akal. Namun, intuisi seorang istri yang telah menikah 10 tahun tidak pernah salah. Terutama saat aku tak sengaja menemukan struk parsel buah impor mahal yang dikirim ke kamar 703 rumah sakit ini dari saku jasnya. Dan sekarang, aku di sini. Menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Baskara mengenakan kemeja biru langit yang kusetrika pagi tadi. Lengan bajunya digulung rapi, dan ia dengan telaten mengupas buah pir yang matang sempurna. Cantika duduk di sampingnya, menyandarkan kepalanya dengan mesra di bahu Baskara. Ibunya, yang terbaring di ranjang, tersenyum puas menatap mereka berdua. Sungguh potret keluarga yang harmonis. Aku sampai ingin tertawa sinis. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menekan getaran yang membuncah dari dalam dada. Rasa sakit, pengkhianatan, penghinaan. Semua emosi itu campur aduk dan menyesakkan tenggorokan. Sempat terlintas di benakku untuk mendobrak pintu itu, berteriak, dan mengobrak-abrik kamar pesakitan yang penuh kepalsuan ini. Menampar wajah jalang itu dan membuka kedok suamiku yang munafik di depan seluruh dunia. Tapi tidak. Aku melihat mereka dari celah pintu yang sempit. Tatapan mata Baskara saat memandang Cantika, senyum yang ia sunggingkan. Itu bukanlah tindakan terpaksa. Itu tulus dari hati. Dia menikmati sandiwara ini. Bagi Baskara, yang terpenting adalah karier dan reputasinya. Skandal bahwa ia menelantarkan ibunya yang tua dan berselingkuh akan menjadi pukulan telak baginya di rumah sakit ini, di mana ia sedang mengincar posisi kepala departemen bedah. Wanita cerdas tidak menunjukkan kecemburuan dengan kekerasan. Perbuatan semacam itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku masih punya banyak hal. Reputasiku. Reputasi keluargaku. Dan yang terpenting, kesempatan untuk merebut kembali semua yang seharusnya menjadi milikku. Aku diam-diam berbalik dan berjalan tanpa suara, agar hak sepatuku tidak menimbulkan bunyi. Di belakangku, suara tawa bahagia dari kamar 703 perlahan menjauh. Aku tidak akan membuat keributan. Aku akan membiarkan mereka menikmati kebahagiaan terakhir mereka sepuasnya. Karena sandiwara yang sesungguhnya baru akan dimulai,
dan sutradaranya adalah aku. Aku tidak langsung meninggalkan rumah sakit. Alih-alih membuat keributan, aku pergi ke sudut yang lebih terpencil di ujung koridor. Tempat terbaik untuk mengamati pintu kamar 703 tanpa ketahuan. Aku butuh bukti. Bukan perdebatan tak berarti. Air mata tidak akan menyelesaikan masalah. Hanya logika dan persiapan matang yang akan membawaku pada kemenangan dalam perang ini. Aku menyalakan kamera ponsel dan melakukan zoom maksimal. Tanganku gemetar karena amarah. Aku harus menarik napas beberapa kali untuk menstabilkan lensa. Sekitar 15 menit kemudian, pintu kamar terbuka. Cantika keluar lebih dulu, menggandeng lengan Baskara dengan mesra. Mereka berbisik sesuatu, lalu Cantika berjinjit dan mengecup ringan pipi Baskara. Ciuman terima kasih. Ciuman seorang pemenang. Aku menekan tombol Rana. Profil samping Baskara. Senyum puas Cantika. Satu persatu, foto-foto itu terekam dengan jelas. Mereka tidak langsung pergi. Baskara berdiri di dekat pintu, memberikan beberapa pesan lagi kepada seorang perawat, sementara Cantika berkata akan membuang kantong sampah kecil. Baskara menunggunya. Aku merasa sebuah kesempatan telah datang. Dengan tenang, aku keluar dari persembunyianku dan berjalan ke arah lift. Saat melewati Baskara, aku sengaja menjatuhkan tasku. Lipstik, cermin kecil, dan barang-barang lainnya berhamburan di lantai. Oh, maaf, kataku pelan, cukup agar ia bisa mendengarnya. Baskara terperanjat dan berbalik. Saat mata kami bertemu, aku melihat kilat keterkejutan di matanya, tapi ia cepat-cepat menyembunyikan ekspresinya. Dia adalah aktor yang hebat. Saras? Sedang apa di sini? Baskara membungkuk untuk membantuku memungut barang-barangku. Suaranya terdengar sedikit canggung. Menjenguk teman. Kamu sendiri? Bukankah katamu ada operasi seharian? Tanyaku sambil menatap lurus ke matanya. Suaraku terdengar sangat tenang, nyaris mengerikan. Operasinya selesai lebih cepat. Aku baru saja memeriksa kondisi pasien dan mau pulang, jawab Baskara, tampak jelas gelisah. Ia tidak terbiasa berbohong seburuk ini kepadaku. Oh ya? Pasien di kamar ini? Ya? Aku menunjuk ke arah kamar 703. Sepertinya kamu sangat peduli. Apa dia kerabat rekan kerja? Tepat saat itu, Cantika kembali. Begitu melihatku, wajah cantiknya langsung mengeras. Ia mengenaliku. Istri Dokter Baskara yang beberapa kali ia temui di acara akhir tahun rumah sakit. Baskara berdiri membeku di antara kami berdua. Udara terasa berat. Aku tersenyum. Senyum sosialita yang sempurna. Aku mengambil tas dari tangan Baskara. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu. Aku pulang dulu, ya. Cepat pulang. Aku berbalik tanpa memberi mereka kesempatan untuk bicara lagi. Sampai aku masuk ke dalam lift, aku masih bisa merasakan tatapan Baskara menusuk punggungku. Dia ketakutan. Tapi ini belum berakhir. Aku tidak turun ke parkiran bawah tanah. Aku turun ke lantai 1 dan pergi ke taman rumah sakit. Duduk di bangku, aku menyalakan ponsel. Aku tidak melihat lagi foto-foto yang baru saja kuambil. Sebaliknya, aku membuka rekaman suara yang diam-diam kunyalakan sejak mulai berbicara dengan Baskara. Suaranya yang gugup, kebohongannya yang kikuk, keheningan penuh rasa bersalah, saat Cantika muncul, semuanya terekam. Dengan tenang, aku menyimpan file rekaman itu dan menamainya hari penghakiman. Lalu, dari daftar kontak, aku mencari nama Bapak Wijoyo, pengacara. Saat aku menelepon, ia langsung menjawab. Selamat siang, Ibu Saraswati. Ada yang bisa saya bantu? Suara Bapak Wijoyo selalu jernih dan profesional. Dia adalah mitra hukum perusahaan farmasi yang dikelola keluargaku. Pak Wijoyo, ada yang ingin saya minta tolong. Aku menarik napas dalam-dalam. Tolong siapkan draft surat perjanjian cerai. Dan saya ingin berkonsultasi sekarang juga. Bukti sudah saya pegang. Saya ingin dia pergi tanpa membawa apa-apa. Baik, Bu. Bapak Wijoyo tidak bertanya lebih lanjut. Bisakah Ibu datang ke kantor kami dalam 1 jam? Saya akan menunggu. Terima kasih. Saya segera ke sana. Aku menutup telepon dan mematikan ponsel. Amarah yang tadi kurasakan telah lenyap sepenuhnya. Kini,
Yang tersisa di hatiku hanyalah kehampaan yang dingin dan tekad sekeras baja. Baskara, kau yang memilih jalan ini. Jadi, jangan salahkan aku jika aku kejam. 10 tahun pernikahan. Harga dari 10 tahun pengabdianku pada keluarga ini hanyalah kebohongan dan pengkhianatan. Kau akan membayar harga pengkhianatanmu. Harga yang sangat mahal. Kantor Bapak Wijoyo berada di lantai 20 sebuah gedung perkantoran kelas A. Ruangan yang sunyi dan mewah itu dipenuhi keseriusan yang menyesakan. Aku duduk di seberang Bapak Wijoyo dan meletakkan ponselku di atas meja. Ini semua yang saya punya, kataku dengan suara datar. Foto pria itu dan selingkuhannya merawat ibunya di kamar VVIP. Rekaman percakapan kami di koridor rumah sakit, yang juga berisi kebohongannya tentang operasi. Dan ini, pesan dari adiknya yang membuktikan bahwa ia sama sekali mengabaikan ibu kandungnya yang sedang kritis di RSUD. Bapak Wijoyo, dengan kacamatanya, memeriksa setiap bukti dengan teliti tanpa menunjukkan emosi. Dia adalah pengacara yang kompeten, dan yang terpenting, orang yang bisa kupercaya. Buktinya cukup jelas, Bu Saras. Bapak Wijoyo mengangkat kepala dan melepas kacamatanya. Secara emosional, suami ibu adalah pihak yang bersalah karena telah merusak hubungan pernikahan secara serius. Terutama fakta bahwa ia menelantarkan ibu kandungnya demi merawat ibu selingkuhannya, itu adalah kelemahan moral yang fatal. Saya tidak peduli dengan moralnya, potongku. Saya ingin tahu bagaimana secara hukum. Saya ingin dia pergi tanpa sepeser pun. Masalah pembagian harta, ya. Bapak Wijoyo sedikit mengerutkan kening mendengar nada bicaraku yang tajam. Ia memperbaiki posisi kacamatanya dan berkata, Bu Saras, ada yang perlu ibu ketahui. Menurut hukum yang berlaku, harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan pada prinsipnya dibagi 50-50 saat bercerai. Kecuali ibu bisa membuktikan bahwa seluruh harta tersebut murni hasil jerih payah ibu, atau kontribusi suami ibu sama sekali tidak ada. Apa kontribusinya? Reputasi sebagai dokter andal? Konyol, cibirku. Biar saya jelaskan. Rumah mewah yang kami tinggali di Pondok Indah itu adalah hadiah dari orang tua saya saat kami menikah. Perusahaan farmasi yang saya kelola juga aset keluarga saya. Baskara hanyalah seorang dokter yang menerima gaji. Tentu, gajinya tinggi. Tapi aset atas nama bersama hanya tabungan sekitar 5 miliar rupiah. Kalau begitu, kita bisa fokus pada 5 miliar rupiah dan kendaraannya, catat Bapak Wijoyo. Untuk rumah, jika ada dokumen yang membuktikan itu adalah harta bawaan sebelum menikah, suami ibu tidak bisa menuntut hak atasnya. Namun, mobil Mercedes yang ia pakai, dan tabungan 5 miliar rupiah itu kemungkinan besar, akan diputuskan pengadilan untuk dibagi dua. Saya tidak mau membaginya, kataku tegas. Semuanya akan menjadi milik saya. Saya ingin saat ia lenyap dari hidup saya, ia pergi hanya dengan apa yang ia hasilkan sendiri, bukan apa yang telah saya berikan. Bapak Wijoyo terdiam sejenak, berpikir. Ia menautkan kedua tangannya dan berkata, kalau begitu, kita tidak akan membawa masalah ini ke pengadilan. Setidaknya, tidak untuk sekarang. Aku menatapnya, menunggu kelanjutan kalimatnya. Kita akan menggunakan strategi lain, kata Bapak Wijoyo perlahan. Bu Saras, apa yang paling dianggap penting oleh suami Anda? Reputasinya, kariernya, dan posisi kepala departemen bedah yang sedang diincarnya. Tepat sekali. Bapak Wijoyo mengangguk. Jika kita ajukan bukti-bukti ini ke pengadilan, mungkin tidak cukup untuk merebut seluruh hartanya. Tapi, bagaimana jika data-data ini tidak sengaja terkirim ke direktur rumah sakit, komite disiplin, atau bahkan ke komunitas anonim internal rumah sakit? Seketika, sebuah ide cemerlang melintas di benakku. Aku mulai mengerti maksud Bapak Wijoyo. Seorang dokter andal, lanjut Bapak Wijoyo, berselingkuh dengan perawat di rumah sakit yang sama, dan menelantarkan ibu kandungnya yang kritis demi merawat ibu selingkuhannya. Bu Saras, ini bukan sekadar masalah moral pribadi. Sebagai seorang dokter yang merepresentasikan citra rumah sakit, ini adalah skandal yang bisa menghancurkan kariernya sepenuhnya. Anda ingin saya mengancamnya dengan ini? Memberinya pilihan, koreksi Bapak Wijoyo. Di satu sisi, ada surat perjanjian cerai yang kita siapkan. Di dalamnya,
Dinyatakan bahwa ia secara sukarela melepaskan hak atas rumah, mobil, dan seluruh tabungan 5 miliar rupiah. Sebagai gantinya, ibu akan diam. Bukti-bukti ini tidak akan pernah terungkap ke publik, dan di sisi lain, Bapak Wijoyo tersenyum. Senyum dingin khas pengacara. Kariernya akan hancur lebur. Dia akan kehilangan segalanya, bukan hanya uang. Aku menarik napas dalam-dalam. Inilah yang kuinginkan. Sebuah pukulan telak yang menghantam harga diri dan masa depannya, bukan hanya dompetnya. Pak Wijoyo, suaraku telah kembali tenang sepenuhnya. Tolong buat surat perjanjian itu sekeras mungkin. Rumah, mobil, tabungan, jangan sampai ia bisa membawa 1 rupiah pun. Buat semua klausulnya sejelas mungkin. Dan saya ingin surat itu siap malam ini juga. Anda yakin? Malam ini? Ya, saya yakin. Saya tidak mau tinggal satu atap dengan manusia itu sedetik lebih lama lagi. Saat matahari terbenam dan hari mulai gelap, aku kembali ke rumah. Rumah mewah itu terasa sunyi dan dingin. Saat menyalakan lampu ruang tamu, cahaya kuning yang biasanya terasa hangat kini tampak asing. Aku tidak menyiapkan makan malam. Sebaliknya, aku menyeduh secangkir teh kamomil dan duduk di sofa. Surat perjanjian cerai yang baru saja dikirim oleh Bapak Wijoyo melalui email kutaruh di atas meja, menunggunya. Sekitar pukul 10 malam, suara mesin Mercedes yang kukenal terdengar dari luar gerbang. Dia kembali. Mungkin setelah mengantar Cantika pulang, makan malam romantis bersamanya, dan baru sekarang teringat bahwa ia punya istri yang menunggunya di rumah. Pintu terbuka dan Baskara masuk dengan wajah lelah. Sambil melonggarkan dasinya, ia bertanya, "Belum tidur? Operasi hari ini melelahkan sekali." Lagi-lagi alasan operasi. Kebohongan yang tak tahu malu. Aku hanya diam menatapnya. Tatapanku yang berbeda dari biasanya membuat Baskara menghentikan langkahnya. Ia menatapku, lalu pandangannya beralih ke meja. "Apa ini?" Ia mengerutkan kening. "Sesuatu yang harus kau baca," kataku dengan suara sedingin es. Baskara mendekat dan mengambil tumpukan kertas itu. 2 kata surat perjanjian cerai terpampang di matanya. Aku melihat wajahnya berubah dari lelah menjadi terkejut, lalu pucat pasi. Ia membalik halaman demi halaman. Semakin ia membaca, semakin gemetar tangannya. Saat membaca bagian pembagian harta yang menyatakan Baskara secara sukarela melepaskan seluruh hak atas aset bersama yaitu rumah, kendaraan, dan tabungan sebesar 5 miliar rupiah, ia mengangkat kepalanya dengan kasar. "Kau gila." Geramnya, membanting surat itu ke meja. "Menyuruhku pergi tanpa apa-apa? Kau pikir kau siapa berani menuntut hal seperti ini? Rumah ini, uang ini, semua hasil kerja kerasku. Kerja kerasmu?" Aku tertawa sinis. Senyum yang kutahu paling ia benci. "Atau kerja kerasmu merawat ibu selingkuhanmu? Kau bilang pergi operasi, padahal kau bersamanya di kamar 703. Baskara, aktingmu hebat sekali." Wajah Baskara memutih. Ia mundur selangkah. Kau membuntutiku? Tidak perlu. Kau sendiri yang menunjukkan jejakmu." Aku mengambil ponselku, membuka foto-foto yang kuambil sore tadi, dan menyodorkannya ke depan matanya. "Lihat ini. Keluarga yang bahagia, bukan? Kau dengan mesra mengupas buah pir, dia bersandar di bahumu. Sayang sekali, ibu kandungmu terbaring di RSUD, tidak tahu kalau putra kesayangannya sibuk berbakti pada ibu orang lain." Baskara menatap layar dengan nanar, tak bisa berkata apa. Ia tergagap, "Saras, ini bisa kujelaskan. Dia hanya rekan kerja." "Rekan kerja?" Aku bangkit dan menghadapinya. "Rekan kerja yang sampai membuatmu menelantarkan ibu kandungmu yang sakit? Rekan kerja yang harus kau rawat sampai harus berbohong pada istrimu? Kau pikir aku bodoh? Jadi apa maumu?" teriak Baskara, mencoba menguasai diri. "Apa yang kau dapat dengan membuat keributan seperti ini? Cerai? Oke. Tapi harta dibagi 2. Rumah ini milik kita bersama. Kau masih belum paham situasinya, ya?" Aku mengambil kembali surat perjanjian itu. "Tanda tangani ini. Jika kau menandatangani bahwa kau pergi dengan tangan kosong secara sukarela, aku akan tutup mulut.
pernikahan ini akan berakhir dengan damai. Tapi jika tidak, apa? Tantang Baskara. Aku tersenyum. Jika tidak, besok pagi foto-foto ini, rekaman percakapan kita di rumah sakit, bahkan pesan dari adikmu, semuanya akan ada di atas meja Dr. Gunawan, direktur rumah sakit. Akan dikirim juga ke komite disiplin. Betapa hebohnya grup WhatsApp para dokter nanti, ya? Saat mereka tahu Dr. Baskara yang andal ternyata adalah anak durhaka yang berselingkuh dan menelantarkan ibunya. Apa posisi kepala departemen bedah yang kau incar itu akan jatuh ke tanganmu? Atau bahkan, apa kau masih bisa terus memakai jas dokter putihmu itu? Setiap kata-kataku adalah belati yang menusuk harga diri dan ketakutan terbesar Baskara. Ia menatapku tajam, matanya dipenuhi amarah dan ketakutan yang luar biasa. Ia tahu aku tidak bercanda, dan ia tahu aku punya kekuatan untuk melakukannya. Ayahku adalah teman seangkatan Dr. Gunawan saat kuliah. Baskara berdiri terpaku untuk waktu yang lama. Udara di ruangan terasa berat dan menyesakan. Akhirnya, seolah semua tenaganya terkuras, ia menghela napas. Pulpen, katanya dengan suara serak. Aku meletakkan pulpen di atas surat perjanjian. Baskara mengambilnya. Tangannya gemetar hebat saat menandatangani namanya di setiap halaman. Suara pulpen yang menggores kertas terdengar seperti sobekan dari 10 tahun pernikahan kami. Setelah selesai, ia melempar pulpen itu ke meja. Sekarang kau puas? Tanyanya dengan tatapan kosong. Sangat puas. Aku mengambil surat itu dan memeriksa tanda tangannya. Sekarang, kemasi barangmu dan pergi dari rumahku. Segera. Aku tidak mau melihat wajahmu sedetik lebih lama lagi. Baskara tidak berkata apa-apa. Ia berjalan terhuyung ke lantai 2. 30 menit kemudian, ia turun sambil menyeret satu koper kecil. Ia tidak menatapku dan langsung menuju pintu depan. Saat tangannya memegang gagang pintu, aku memanggilnya. Baskara. Ia berbalik dengan mata lelah. Ibumu ada di RSUD Karawang. Kondisinya sepertinya tidak baik. Tegar bilang dia meneleponmu seharian tapi tidak diangkat. Hubungi dia. Aku melihat kilasan rasa malu di wajah Baskara. Ia mengangguk, lalu membuka pintu dan keluar. Suara pintu tertutup menggema hampa. Aku berdiri di ruang tamu yang luas, menatap surat perjanjian di tanganku. Pertempuran pertama telah kumenangkan. Tapi aku tahu, semua ini belum berakhir. Keesokan paginya, aku dan Baskara bertemu di pengadilan agama. Kami tiba begitu kantor pengadilan dibuka, tidak ada percakapan di antara kami. Baskara mengenakan kacamata hitam untuk menyembunyikan matanya yang sembab. Mungkin ia tidak tidur semalaman, atau mungkin ia mencari hiburan pada Kantika. Aku tidak peduli. Proses cerai atas kesepakatan berlangsung cepat. Surat perjanjian yang disiapkan dengan cermat oleh pengacara menyatakan bahwa Baskara secara sukarela melepaskan seluruh hartanya. Hakim sempat menatap kami dengan heran, terutama pada bagian pembagian harta, tetapi karena kedua belah pihak telah sepakat dan tidak ada sengketa, perceraian disahkan dengan cepat. Saat keluar dari ruang sidang, di tanganku ada akta cerai. Selembar kertas tipis namun berat. Itu adalah tanda resmi berakhirnya 10 tahun masa mudaku, 10 tahun cinta dan benciku. Mobil Mercedes yang kau pakai, sesuai perjanjian, harus diserahkan padaku. Kuncinya mana? Aku berdiri di lobi, berkata dengan suara tanpa emosi. Baskara merogoh saku jasnya dan melemparkan kunci mobil ke atas bangku batu di sampingnya. Suara logam beradu dengan batu terdengar tajam. Aku akan panggil taksi. Ia berbalik dan berjalan pergi. Punggungnya tegak, tetapi aku bisa merasakan kekalahan dan amarah yang tertahan. Baskara, panggilku lagi. Ia berhenti, tapi tidak berbalik. Sudah telepon adikmu, bagaimana kabar ibumu? Baskara terdiam beberapa detik. Sudah. Masih sama. Pihak RSUD menyarankan pindah ke rumah sakit yang lebih besar, tapi kurasa tidak perlu sampai begitu. Diberi obat bagus juga pasti membaik. Kalau dibawa ke sini biayanya mahal dan merepotkan. Aku sedang sibuk. Sibuk. Lagi-lagi alasan sibuk. Sibuk memulai hidup baru dengan Cantika sampai ibu kandungnya sendiri menjadi beban yang merepotkan.
Mendengar jawabannya, sisa-sisa rasa kasihan dan ikatan suami istri dalam diriku lenyap total. Manusia ini jauh lebih egois dan kejam dari yang kukira. Tidak cukup mengkhianati istrinya, ia juga durhaka pada ibu yang telah melahirkannya. Baiklah. Pergilah. Baskara menghilang di antara keramaian pagi. Aku berdiri di tempatku, menggenggam erat akta cerai. Aku tidak menangis. Yang kurasakan hanyalah penghinaan yang tak terbatas. Saat hendak membuka pintu mobil, teleponku berdering. Bapak Wijoyo. Pak Wiwoyo. Ibu Saras, urusannya sudah selesai? Ya, baru saja saya terima akta cerai. Syukurlah. Suara Bapak Wijoyo tetap tenang. Ada satu kabar yang perlu saya laporkan. Saya menyuruh orang untuk memeriksa kembali kondisi ibu mertua Anda. Kondisinya tidak baik. Ada masalah katup jantung yang parah, dan karena usianya serta kondisinya yang lemah, RSUD Karawang merekomendasikan untuk segera dipindahkan ke RSPM, tapi pihak keluarga tidak setuju, tepatnya, Baskara. Dia hanya setuju dengan pengobatan obat dan berkata akan mengurusnya nanti. Dia bilang padaku dia sibuk, geramku. Ya. Setahu saya, dia baru saja memesan paket perjalanan 2 orang ke Bali dengan kartu kredit yang baru saja ibu bekukan, mungkin untuk merayakan kebebasannya. Amarahku memuncak. Bukan karena tidak punya uang, tapi ia tidak mau mengeluarkan uang untuk ibu kandungnya. Uang untuk menyelamatkan ibunya ia pakai untuk berlibur dengan selingkuhannya. Ibu Saras, panggil Bapak Wijoyo saat aku terdiam. Apa rencana Anda selanjutnya? Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. Terima kasih, Pak Wijoyo. Bisakah Anda menghubungkan saya dengan Direktur RSPM? Ada yang ingin saya bicarakan dengan Dr. Gunawan. Oh, Direktur Gunawan. Baik. Saya akan segera atur jadwal pertemuan. Tidak, potongku. Bukan janji temu. Saya ingin bicara sekarang juga, lewat telepon Anda. Tolong sampaikan pada beliau, teman ayahnya, Saraswati, meminta bantuan darurat terkait penyelamatan nyawa. Setelah hening beberapa detik, baik. Mohon tunggu sebentar. Aku berdiri di samping Mercedes yang kini menjadi milikku. Mobil yang pernah menjadi simbol kesuksesan Baskara. Aku memandangi arus lalu lintas yang sibuk. Baskara, kau telah membuang segalanya dengan tanganmu sendiri. Dan aku akan memungut kembali hal-hal yang kau hina. Termasuk ibumu. Halo? Saras? Suara Dr. Gunawan yang hangat dan berwibawa terdengar dari seberang telepon. Om Gunawan adalah sahabat karib ayahku, ahli jantung terbaik di negeri ini, dan saat ini menjabat sebagai Direktur RSPM. Om Gunawan, halo. Maaf mengganggu tiba-tiba. Tidak apa-apa. Ayahmu sehat? Sudah lama Om tidak bertemu beliau. Om Gunawan masih bersikap ramah. Ayah sehat, Om. Terima kasih. Sebenarnya, hari ini saya menelepon karena ada permintaan yang sangat mendesak. Katakan saja. Tidak perlu sungkan dengan Om. Aku menenangkan diri dan menjelaskan situasi dengan singkat. Om, mantan ibu mertua saya dirawat di RSUD Karawang. Kondisinya sangat kritis karena masalah katup jantung dan butuh operasi segera. Pihak RSUD sudah menyarankan untuk dirujuk ke sini, tapi mantan suami saya, Baskara, tidak setuju. Dari seberang telepon, terdengar Om Gunawan menghela napas. Mungkin ia sudah samar-samar mendengar desas-desus tentang Baskara. Dunia medis di kota ini lebih sempit dari yang dikira. Mantan suami? Ulang Om Gunawan. Ya. Kami baru saja resmi bercerai pagi ini. Begitu rupanya. Suara Om Gunawan menjadi serius. Anak itu, si Baskara. Jadi, apa yang bisa Om bantu? Saya ingin membawa ibu ke rumah sakit ini, kataku tegas. Saya ingin beliau mendapatkan kamar VVIP terbaik dan tim medis terbaik untuk operasinya. Semua biaya akan saya tanggung sepenuhnya, tidak kurang sepeser pun. Hanya saja, ada satu permintaan. Katakan saja. Tolong rahasiakan seluruh proses ini. Jangan sampai Baskara, atau siapapun tahu bahwa ini adalah perbuatan saya. Bisakah Om mengirim ambulans rumah sakit ke Karawang sekarang juga untuk menjemput ibu?
dengan alasan program bantuan rumah sakit atau alasan apapun, yang penting bawa ibu ke sini dengan selamat. Om Gunawan terdiam cukup lama. Aku tahu aku meminta hal yang sulit, ini melanggar prosedur. Saras, Om Gunawan akhirnya angkat bicara. Mengirim ambulans keluar kota atas permintaan pribadi adalah hal yang sangat rumit. Tapi, kalau diserahkan pada anak durhaka seperti Baskara, ibu tua itu bisa meninggal. Om mengerti maksudmu, baiklah. Om Gunawan memutuskan. Kirimkan data diri ibu dan informasi rumah sakitnya. Om akan telepon langsung direktur di sana dan meminta rujukan darurat dengan alasan konsultasi spesialis. Om akan kirim tim medis terbaik bersama ambulans. Perkiraan Om, ambulans akan berangkat dalam 3 jam. Jangan khawatir. Om. Terima kasih banyak. Tiba-tiba air mataku tumpah. Air mata pertama yang kuteteskan sejak mengetahui perselingkuhan Baskara. Bukan karena sedih, tapi karena terharu. Dasar anak bodoh, Om Gunawan tertawa lembut. Anggap saja Om melakukan ini untuk ayahmu. Sekarang, pergilah bersiap menyambut ibumu. Om sudah siapkan kamar VVIP 705. Tepat di sebelah kamar 703 yang dulu itu. Aku terkejut. Kamar 703? Bagaimana Om tahu? Om ini direktur rumah sakit ini, tawa Om Gunawan. Kau pikir Om tidak tahu apa yang terjadi di sini? Semua orang di rumah sakit ini tahu Baskara merawat ibu perawat Cantika di kamar 703. Tadinya Om mau panggil dia, tapi kau sudah bertindak lebih dulu. Bagus, Saras. Wanita memang harus tegas seperti itu. Aku menutup telepon dengan hati yang jauh lebih ringan dan segera mengemudikan mobil ke rumah sakit. Aku membayar uang muka yang besar untuk biaya rawat inap di kamar VVIP 705. Aku meminta pelayanan terbaik, perawat pribadi, ahli gizi khusus, dan yang terpenting, keamanan. Aku memulai peran baktiku. Menggantikan pria yang pernah menjadi suamiku, yang demi selingkuhannya tega menelantarkan ibu kandungnya sendiri. Mantan ibu mertuaku, Ibu Ratmi, adalah orang yang lembut. Selama 10 tahun aku menjadi menantunya, tak sekalipun ia berkata kasar padaku. Beliau pantas mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Aku melakukan ini bukan hanya untuknya. Ini juga untuk diriku sendiri. Ini adalah langkah pertama dari rencana balas dendamku, rencana yang jauh lebih canggih daripada sekadar merampas uang Baskara. Aku akan membuatnya membayar harga atas kekejaman dan kedurhakaannya. Aku akan membuatnya hidup dalam rasa bersalah dan penyesalan seumur hidup. Pukul 3 sore, ambulans yang membawa Ibu Ratmi tiba di RSPM. Aku menunggu di lobi. Saat pintu mobil terbuka dan aku melihat tubuh ringkih Ibu Ratmi yang terbaring pucat di brangkar, hatiku terasa sakit. Ibu. Aku mendekat dan memegang tangannya yang kurus. Ibu Ratmi membuka matanya perlahan. Ia tampak terkejut mengenaliku, lalu tersenyum tipis. Saras. Kenapa kamu di sini? Ibu, jangan banyak bicara. Saya di sini. Ibu sudah di rumah sakit terbaik sekarang. Jadi tenang saja dan istirahatlah. Ibu Ratmi langsung dibawa ke pavilion VVIP kamar 705. Kamar yang luas, terang, dan dilengkapi semua fasilitas itu bagaikan langit dan bumi dibandingkan RSUD. Om Gunawan menugaskan tim medis kardiologi terbaik untuk segera melakukan pemeriksaan. Setelah para dokter selesai memeriksa, barulah aku masuk ke kamar. Ibu Ratmi tampak sedikit lebih sadar. Saras. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Tanya Ibu Ratmi dengan suara lemah sambil memegang tanganku. Dokter di RSUD memang bilang harus dirujuk, tapi Baskara bilang tidak apa-apa. Berapa banyak uang yang kau habiskan untuk membawaku ke sini? Aku tersenyum sambil menyelimutinya. Ibu jangan khawatir. Baskara sepertinya sedang sibuk sekali dengan pekerjaan di rumah sakit, jadi dia tidak sempat mengurus. Kalau suami sibuk, kan? Saya yang harus turun tangan. Lagi pula, ayah saya teman direktur di sini, jadi biayanya dapat diskon besar. Ibu jangan pikirkan soal uang, ya. Aku terpaksa berbohong. Aku tidak bisa membiarkan ibu khawatir. Ibu Ratmi menatapku dengan mata terharu. Kamu benar-benar menantu yang berbakti. Baskara itu beruntung sekali punya istri sepertimu. Maafkan ibu, Saras. Ibu tahu,
akhir-akhir ini dia banyak berubah. Ibu, jangan bicara seperti itu. Aku meletakkan jariku dengan lembut di bibirnya. Sekarang ibu harus istirahat. Cerita yang lain nanti saja kalau ibu sudah sembuh. Saya sudah siapkan seorang perawat untuk ibu. Namanya Ibu Sumi, beliau akan menjaga ibu 24 jam. Aku meminta pelayanan terbaik, perawat pribadi, ahli gizi khusus, dan yang terpenting, keamanan. Aku memulai peran baktiku. Menggantikan pria yang pernah menjadi suamiku, yang demi selingkuhannya tega menelantarkan ibu kandungnya sendiri. Mantan ibu mertuaku, Ibu Ratmi, adalah orang yang lembut. Selama 10 tahun aku menjadi menantunya, tak sekalipun ia berkata kasar padaku. Beliau pantas mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Aku melakukan ini bukan hanya untuknya. Tapi dokter bilang, di awal pengobatan ibu butuh istirahat total. Kalau menerima telepon atau memikirkan hal-hal yang membuat khawatir, bisa membebani jantung. Jadi, boleh saya simpan dulu ponselnya? Nanti kalau kondisi ibu sudah stabil, saya kembalikan. Ibu Ratmi mengangguk. Ya sudah. Ibu juga sudah tidak punya siapa-siapa lagi untuk ditelepon. Paling hanya Tegar di kampung, tapi dia juga sibuk. Kamu pegang saja. Baik, Bu. Kalau begitu, sekarang ibu tidur ya, saya akan temani. Aku tahu mengambil ponselnya adalah tindakan yang salah, tapi ini satu-satunya cara untuk mengendalikan situasi. Aku tidak bisa membiarkan Baskara atau adiknya yang polos, Tegar, menghubungi ibu. Baskara pasti sedang sibuk menikmati liburannya dengan selingkuhannya, dan Tegar, jika tahu ibunya di sini, pasti akan memberitahu Baskara. Rencanaku bisa gagal total. Aku sedang membangun tembok informasi di sekeliling Ibu Ratmi. Aku ingin beliau mendapatkan perawatan terbaik tanpa gangguan dari siapapun. Malam itu, aku duduk di samping ranjangnya dan mengupaskan buah pir untuknya. Buah yang sama seperti yang kulihat di kamar 703 kemarin, tetapi suasananya sangat berbeda. Saras, tiba-tiba Ibu Ratmi bertanya. Kamu ada masalah dengan Baskara? Jantungku berdebar, tapi aku memaksakan senyum. Kenapa ibu bertanya begitu? Kalian berdua tidak seperti dulu. Baskara banyak sekali berubah. Kamu sebagai menantu lebih berbakti daripada dia, anak kandungku, ibu jadi tidak enak padamu. Aku meletakkan potongan buah pir di piring. Ibu, hubungan suami istri kan memang seperti itu. Mas Baskara kan dokter hebat, jadi stresnya banyak. Kadang-kadang bisa jadi lalai pada keluarga. Jangan terlalu dipikirkan, ya. Sekarang, ibu hanya perlu memikirkan kesehatan ibu. Kesembuhan ibu adalah kebahagiaan terbesar saya. Ibu Ratmi menatapku dengan mata berkaca-kaca. Beliau tidak berkata apa-apa lagi. Tapi sepertinya hatinya tahu segalanya. Aku menemaninya sampai larut malam, dan baru meninggalkan rumah sakit setelah memastikan beliau tertidur pulas. Sebelum pergi, aku berpesan pada Ibu Sumi. Bu Sumi, selain dokter, perawat, dan saya, jangan izinkan siapapun menjenguk. Meskipun mengaku keluarga, ibu harus telepon saya dulu untuk konfirmasi. Mengerti? Baik, Bu Saras. Saya akan ingat. Saat meninggalkan rumah sakit, aku menghirup udara malam yang dingin dalam-dalam, semuanya baru saja dimulai. Baskara, nikmati waktumu di Bali. Bersenang-senanglah sepuasnya. Saat kau kembali, kau tidak hanya akan kehilangan istri dan hartamu, tapi juga ibumu, dengan cara yang tak pernah kau bayangkan. Rumah mewah yang menyimpan kenangan 10 tahun kami terasa begitu dingin dan kosong. Setiap sudut rumah mengingatkanku pada sosoknya, kebohongannya, pengkhianatannya. Aku tidak bisa lagi tinggal di sini. Keesokan harinya, aku langsung menghubungi agen properti dan menyewakan rumah ini. Berkat lokasi yang strategis dan interior mewah, sebuah keluarga ekspatriat langsung menyewanya dengan harga tinggi. Uang sewanya akan kugunakan untuk biaya rumah sakit Ibu Ratmi dan untuk memulai hidup baruku. Pada saat yang sama, dengan aset pribadiku yang telah kukumpulkan dari mengelola perusahaan farmasi jauh sebelum bertemu Baskara, aku membeli sebuah unit di apartemen di Azur, sebuah apartemen kelas atas di kawasan SCBD. Kompleks baru dengan keamanan super ketat dan fasilitas modern, dan yang terpenting,
cukup jauh dari masa lalu yang memuakan itu. Aku tidak membawa banyak barang. Beberapa setel pakaian, beberapa buku, dan satu-satunya foto pernikahan yang tidak tega ku buang. Bukan karena masih ada cinta, tapi untuk mengingatkanku pada kebodohan 10 tahun terakhir, ku masukkan foto itu ke laci terdalam di lemari baru. Apartemen baruku berada di lantai 30. Dari balkon, pemandangan sungai dan gemerlap kota Jakarta terhampar luas. Lampu-lampu berkelip seperti permata. Aku menuang segelas anggur, berdiri di balkon, dan menghirup udara segar. Malam pertama aku benar-benar merasakan kebebasan. Tak ada lagi malam panjang menanti suami, tak ada lagi makan malam yang mendingin, tak ada lagi kecurigaan dan penderitaan. Sementara itu, di sisi lain kota, Baskara dan Cantika juga memulai hidup baru mereka. Diusir tanpa sepeser pun, Baskara harus mencari kontrakan kumuh di daerah Manggarai dengan sisa gajinya yang tak seberapa. Tentu, ia tidak sendirian. Cantika segera pindah dan tinggal bersamanya. Cantika mabuk kemenangan. Pria yang ia puja, dokter andal itu, kini sepenuhnya miliknya. Ia membual pada teman-temannya bahwa Baskara memilih cinta daripada materi. Ia tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, bahwa Baskara memilihnya karena tidak punya pilihan lain. Kehidupan mereka, yang kudapat informasinya dari orang suruhan Bapak Wijoyo, tidak seindah yang dibayangkan, kontrakan sempit dan pengap. Mercedes mewah telah lenyap, digantikan oleh skuter matic tua milik Cantika. Baskara, yang terbiasa dengan perawatanku yang sempurna, kini harus melakukan semuanya sendiri. Mereka mulai bertengkar karena hal-hal sepele. Cantika ingin segera menikah agar mendapat pengakuan resmi, tetapi Baskara yang telah kehilangan segalanya tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu. Ia marah, dan melampiaskan kemarahannya pada Cantika. Gara-gara kamu aku kehilangan segalanya, tahu tidak? Teriak Baskara pada Cantika suatu hari. Kenapa gara-gara aku? Gara-gara mantan istrimu yang gila itu. Kamu saja yang pengecut tidak berani melawannya. Balas Cantika tak mau kalah. Kamu tahu apa? Kamu pikir dia wanita lemah? Dia punya semua buktinya. Kalau itu sampai tersebar, karier dokterku bisa tamat. Mereka tidak tahu bahwa mantan istri yang gila itu kini sedang menyesap anggur di balkon apartemen mewahnya, menatap ke bawah ke arah mereka. Mereka pikir, dengan menandatangani surat cerai, semuanya akan berakhir. Baskara kehilangan harta, tapi menjaga reputasinya dan mendapatkan cinta sejati. Begitulah hayalannya. Aku memeriksa ponselku. Hampir sebulan berlalu. Om Gunawan memberiku kabar bahwa Ibu Ratmi pulih dengan sangat cepat setelah operasi. Beliau bahkan sudah bisa berjalan-jalan ringan di dalam kamar. Aku tersenyum. Waktunya telah tiba. Waktunya untuk memberitahu Baskara bahwa ia masih memiliki seorang ibu. Dan memberitahu Cantika bahwa harga merebut suami orang tidak hanya berakhir dengan tinggal di kontrakan kumuh. Aku menelepon Bapak Wijoyo. Pak Wijoyo. Sepertinya sudah saatnya kita memberitahu anak berbakti itu di mana ibunya berada. Setelah sebulan perawatan intensif dan penanganan khusus, Ibu Ratmi pulih secara ajaib. Wanita tua yang pucat di ambang kematian itu kini kembali sehat dengan wajah merona, sudah bisa berjalan sendiri di kamarnya dan bercakap-cakap dengan ceria. Operasi jantung yang ditangani langsung oleh Om Gunawan berjalan sukses. Setiap hari aku menjenguknya, membawakan bunga, buah, dan buku. Kami berbagi cerita tentang segala hal di dunia, kecuali tentang perceraianku, untuk menenangkan hatinya. Sementara itu, Baskara dan Cantika telah kembali dari perjalanan perayaan kebebasan mereka di Bali. Menurut informasi dari Bapak Wijoyo, perjalanan itu sama sekali tidak menyenangkan. Mereka terus bertengkar. Baskara mulai merasa terbebani dengan gaya hidup Cantika yang boros dengan sisa gajinya yang pas-pasan, sementara Cantika terus mengeluh, berharap Baskara bisa memenuhi semua keinginannya seperti dulu. Kembali ke kontrakan pengapnya, Baskara menerima telepon dari adiknya, Tegar, di kampung. Mas, akhirnya telepon diangkat juga. Aku khawatir, beberapa minggu ini kamu tidak bisa dihubungi. Suara Tegar terdengar panik. Baskara, yang suasana hatinya sedang buruk, menjawab dengan ketus. Ada apa? Ribut sekali. Aku lelah. Mas, Ibu hilang.
Baskara membeku di tempat. Apa maksudmu? Hilang bagaimana? Bukankah ibu di RSUD? Itu dia yang aneh. Beberapa hari lalu aku jenguk, perawat bilang ibu sudah dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Aku tanya kemana, mereka tidak tahu. Katanya cuma dijemput ambulans dari rumah sakit besar di Jakarta. Aku pikir Mas yang urus, jadi aku tenang. Tapi kemarin aku telepon Mas, katanya tidak tahu apa-apa. Jadi aku buru-buru ke RSUD lagi. Catatan rujukannya ada, tapi katanya ini kasus khusus jadi informasi pasien tidak bisa diberikan. Barusan aku sampai di RSPM, sudah kucari di semua bangsal, tidak ada pasien bernama Ratmi. Mas, ibu di mana? Baskara mulai merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Benar ia telah menelantarkan ibunya, tapi beliau tetaplah ibu kandungnya. Jika ibunya benar-benar hilang, apa yang harus ia katakan pada sanak saudara? Tenang dulu, kamu sekarang di mana? Teriak Baskara, meskipun suaranya bergetar. Aku di depan gerbang RSPM, Mas. Cepat ke sini. Baskara mengabaikan teriakan Cantika yang bertanya ada apa, dan langsung menyambar kunci skuter. Ia melaju seperti orang gila menuju rumah sakit. Inilah rencanaku. Aku telah meminta Om Gunawan untuk tidak memasukkan data Ibu Ratmi ke sistem komputer rumah sakit. Ibu dirawat dengan nama lain sebagai dokumen rahasia tingkat direksi. Hanya aku, Om Gunawan, dan tim medis yang menanganinya yang tahu kebenarannya. Sekeras apapun Tegar mencari, ia tidak akan menemukannya. Kabar yang sampai ke telinga Tegar pun adalah hasil karya Bapak Wijoyo. Ia meminta kenalannya di RSUD untuk berbisik pada Tegar, kakakmu itu tidak perhatian sekali, ya. Ibunya dirujuk kemana saja tidak tahu. Tiba di rumah sakit dengan wajah pucat, Baskara bertemu dengan Tegar yang tampak gelisah. Bagaimana? Ketemu? Tidak, Mas. Seluruh rumah sakit ini sudah kuobrak-abrik, tidak ada pasien atas nama ibu. Baskara marah. Dia adalah dokter di sini. Dia punya wibawa. Ia langsung menyerbu bagian administrasi dan menunjukkan kartu identitas dokternya. Saya Dokter Baskara dari Departemen Bedah. Saya minta pengecekan data pasien. Nama, Ratmi, usia 70 tahun. Dirujuk dari RSUD Karawang sekitar sebulan yang lalu. Petugas administrasi memeriksa komputernya, lalu menggeleng. Maaf, Dokter Baskara. Tidak ada catatan pasien dengan nama tersebut selama sebulan terakhir. Cari lagi yang benar. Tidak mungkin tidak ada. Ada surat rujukan yang ditandatangani Direktur Gunawan. Baskara menggebrak meja. Mohon tenang, dokter. Ekspresi petugas itu mengeras. Semua dokumen yang ditandatangani Direktur adalah dokumen rahasia yang tidak bisa kami akses. Dokter kan orang rumah sakit ini juga, pasti lebih tahu prosedurnya. Kalau memang penasaran, silakan tanya langsung ke ruang Direktur. Baskara terdiam. Pergi ke ruang Direktur? Ia tidak berani. Om Gunawan adalah teman ayahnya. Setelah perceraian dan desas-desus buruk belakangan ini, ia tidak punya muka untuk menemuinya. Baskara berjalan terhuyung keluar. Ia merasa tak berdaya. Setelah aku pergi, ia sadar telah kehilangan semua koneksi dan latar belakang. Ia kini hanyalah seorang dokter biasa yang tak punya kuasa. Mas, sekarang bagaimana? Isak tegar. Jangan-jangan terjadi sesuatu sama ibu? Diam, geram Baskara. Biar ku pikir dulu. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Ia mencoba bertanya pada rekan-rekan lama dan perawat yang ia kenal, tetapi karena Cantika sudah menyebarkan gosip bahwa Baskara adalah korban kezaliman mantan istrinya, semua orang menatapnya dengan campuran kasihan dan hinaan. Tak ada yang mau membantunya. Baskara terduduk lesu di bangku taman rumah sakit. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kepanikan yang sesungguhnya. Ibunya hilang, karirnya di ujung tanduk, dan cintanya penuh pertengkaran. Ia telah kehilangan segalanya. Selama 2 hari, Baskara dan Tegar mencari ibu mereka dalam keputusasaan. Mereka bahkan pergi ke kompleks perumahan lama kami, berharap aku tahu sesuatu, tapi rumah itu terkunci rapat. Mereka mampir ke warung Ibu Wati di depan kompleks, tetangga yang sudah mengenal kami sejak kami baru menikah. Loh, 2 pemuda ini cari saras, ya? Tanya Ibu Wati sambil menyeruput tehnya. Dia sudah lama pindah. Rumahnya dikontrakkan.
Sekarang dia tinggal di apartemen The Azure yang bagus itu. Bu, tanya Tegar hati-hati. Apa ibu tahu di mana ibu kami? Ibu kami sedang sakit dan sekarang hilang. Ibu Wati menatap kedua kakak beradik itu, lalu menghela napas. Hilang bagaimana? Ibumu itu sedang hidup mewah sekarang. Kukira anak sulungnya yang mengurus semua. Baskara terkejut. Maksud ibu? Ibu tahu ibu kami di mana? Minggu lalu pinggangku sakit, jadi Saras antar ke RSPM. Beda sekali dengan gosip yang beredar, dia baik sekali. Semua diurus dari A sampai Z. Selesai berobat, dia bilang mau jenguk ibu mertuanya. Karena penasaran, aku ikut. Ya ampun, ibumu itu ada di kamar VVIP paling bagus di sana. Kamarnya luas dan bersih, ada perawat pribadi juga. Sekarang wajahnya sudah segar, jalannya juga sudah tegap. Kami ngobrol lama. Beliau tidak henti-hentinya memuji menantunya yang berbakti. Kukira kamu yang melakukan semua itu. Baskara dan Tegar saling pandang dengan syok. Ibu tahu kamar nomor berapa? Di RSPM, kan? Tanya Baskara dengan tangan gemetar. Pavilion VVIP, kamar 705. Naik saja ke lantai 7, langsung kelihatan. Sudahlah. Cepat ke sana. Enak sekali kan punya menantu yang begitu perhatian. Ibu Wati tidak menyadari perubahan ekspresi Baskara. Tanpa membayar tehnya, Baskara menarik Tegar dan berlari ke parkiran. Ia mengemudikan mobil dengan kalap, tidak bisa dipercaya. Saraswati. Saras yang merencanakan semua ini? Setelah merampas segalanya dariku, kenapa sekarang ia melakukan ini? Untuk menghinaku? Baskara berlari ke lantai 7. Ia bekerja di sini, jadi tidak perlu bertanya arah. Kamar 705. Pintu kayu yang tertutup rapat itu sedikit terbuka. Saat Baskara mendorong pintu dan masuk, ia terpaku melihat pemandangan di hadapannya. Ibu Ratmi sedang duduk di kursi berlengan yang dibalut beludru, dengan selimut kasmir tipis menutupi lututnya. Beliau sedang menonton televisi, dan di sampingnya, perawat Ibu Sumi dengan telaten mengupas berbagai jenis buah. Ibunya tampak seperti orang yang berbeda, kulitnya merona, rambutnya tersisir rapi. Berat badannya pasti naik setidaknya 5 kilogram dari saat di RSUD. Ibu. Panggil Tegar lirih sambil menangis. Ia berlari dan memeluk ibunya. Ibu Ratmi terkejut, lalu tersenyum cerah. Tegar, anakku. Kok tahu ibu di sini? Baskara berdiri membeku di ambang pintu. Ia menatap ibunya, lalu memandangi seisi kamar. Ini adalah kamar VVIP termahal. Biaya rawat inap sehari di sini setara dengan gaji sebulannya. Semuanya serba mewah. Loh, Baskara, kamu juga datang, panggil Ibu Ratmi dengan gembira. Sini masuk. Aduh, kok mukamu jadi kucel begitu? Baskara melangkah masuk dengan kaki seberat timah. Ia menatap ibunya, tercekat tak bisa berkata-kata. Ia seorang dokter. Ia bisa melihat dengan sekali pandang betapa baiknya perawatan yang diterima ibunya. Dari bekas lukanya, sepertinya ibunya telah menjalani operasi jantung, dan rona wajahnya menunjukkan orang yang telah pulih sepenuhnya. Ibu, mereka ini siapa? Tanya Ibu Sumi, waspada saat melihat orang asing dan menghalangi jalan di depan Ibu Ratmi. Mereka anak-anakku, Ibu Ratmi memperkenalkan dengan gembira. Ini anak sulungku, Baskara, dokter di rumah sakit ini. Dan ini adiknya, Tegar. Oh. Ibu Sumi hanya berseru pendek, lalu menatap Baskara dengan tatapan aneh. Tatapan itu bukan penghormatan pada seorang dokter, melainkan lebih dekat pada penghinaan. Selamat siang. Suaranya dingin. Baskara akhirnya bisa membuka mulut. Ibu. Bagaimana bisa ada di sini? Siapa yang membawa ibu? Saras yang urus. Siapa lagi? Kata Ibu Ratmi dengan bangga. Dia benar-benar menantu yang berbakti. Sejak ibu masih di RSUD, dia yang urus semuanya. Dokter terbaik, kamar terbaik. Setiap hari datang bawakan buah, temani ngobrol. Lihat ini. Ibu sudah sehat sekali sekarang. Baskara merasa seolah ditampar oleh tangan tak terlihat. Saraswati. Ternyata memang Saraswati. Tepat saat itu, seolah sengaja agar Baskara mendengarnya, Ibu Sumi berkata,
Benar kata ibu, saya sudah lama jadi perawat, tapi baru kali ini bertemu orang sebaik Bu Saras. Biaya rumah sakit yang ratusan juta semua dibayar dari kantong pribadi, setiap hari juga memperhatikan menu makanan bergizi untuk ibu. Tapi putranya sendiri tidak pernah kelihatan batang hidungnya. Ibu Sumi melanjutkan, Bu Saras berpesan, karena ibu baru selesai operasi jantung dan butuh ketenangan, jangan ada yang mengganggu. Mungkin karena sekarang sudah sehat, makanya beliau mengizinkan Bapak berdua dihubungi. Baskara merasa sangat malu dan bersalah hingga tidak tahan lagi berada di sana. Ia teringat kata-katanya sendiri di pengadilan. Kalau dibawa ke sini biayanya mahal dan merepotkan, dia telah menelantarkan ibunya. Mantan istri yang ia khianati justru menyelamatkan nyawa ibunya dan memberinya kehidupan yang lebih baik. Perbandingan ini menghancurkan Baskara. Dia adalah anak durhaka, manusia yang mengerikan. Dibandingkan Saraswati, ia lebih rendah dari binatang. Baskara, kenapa? Wajahmu pucat sekali, tanya Ibu Ratmi cemas. Baskara tidak menjawab. Ia berbalik dan cepat-cepat keluar dari kamar. Ia tidak sanggup berada di sana sedetik lebih lama lagi. Panggilan ibunya, tangisan adiknya, suara sinis perawat, semuanya bercampur aduk dan seolah menjatuhkan hukuman mati pada harga dirinya. Baskara kembali ke kontrakan kumuhnya dengan pikiran kacau. Saat mengendarai skuter, pikirannya kosong. Bayangan ibunya yang tersenyum sehat di kamar VVIP dan tatapan menghina perawat itu tak mau hilang dari kepalanya. Rasa malu, rasa bersalah, dan sedikit kemarahan tentang mengapa Saras melakukan ini. Apa yang ingin ia buktikan? Bahwa dirinya mulia sementara aku adalah bajingan? Saat ia mendorong pintu, bau sisa makanan kemarin menusuk hidungnya. Cantika sedang duduk di sofa dengan kaki disilangkan, memakai earphone sambil mengoleskan cat kuku di kakinya. Sudah pulang? Cantika melepas earphone-nya dan mengerutkan kening melihat wajah Baskara yang kaku. Kenapa? Ibumu sudah ketemu? Sudah, jawab Baskara ketus sambil melempar kunci ke meja. Ya sudah, bagus. Di mana? Sehat? Cantika kembali fokus pada kukunya, seolah tidak tertarik. Baskara terduduk di sofa dan memegangi kepalanya. Dari mana harus mulai bercerita? Ibu di RSPM. Pavilion VVIP, kamar 705. Cantika mengangkat kepalanya. Apa? Pavilion VVIP? Kamu gila? Kita punya uang dari mana untuk merawat ibumu di VVIP? Mau jual skuter ini juga? Bukan aku yang bayar, kata Baskara dengan suara lelah. Saras. Wanita itu yang melakukan semuanya. Cantika bangkit berdiri, nyaris menyenggol botol cat kukunya. Apa? Wanita gila itu? Kenapa? Siapa yang bayar biaya rumah sakitnya? Baskara mengangguk. Kata ibu, Saras yang bayar semua. Operasi jantung, perawat pribadi, biaya rumah sakit ratusan juta. Semuanya, udara di ruangan membeku. Cantika menatap Baskara dengan mata penuh curiga dan amarah. Kecemburuan yang selama ini ia tekan meledak. Sudah kuduga, teriak Cantika. Tidak mungkin wanita itu berbuat baik tanpa alasan. Pasti ada maunya. Itu cara dia untuk merebutmu kembali lewat ibumu. Dia mau menunjukkan kalau dia kaya dan mulia, sementara aku bukan apa-apa. Jangan bicara omong kosong. Hardik Baskara. Saras bukan orang seperti itu. Sekarang kamu membela dia, mata Cantika melotot. Kamu masih membela wanita yang sudah membuatmu bangkrut? Baskara, kamu bodoh, ya? Tidak lihat? Dia sedang menghinamu dan aku. Dia mau menunjukkan pada seluruh dunia bahwa kamu adalah anak durhaka yang menelantarkan ibumu, dan aku adalah rubah betina yang merebut suami orang. Kata-kata Cantika menusuk tepat di titik lemah Baskara. Itulah yang ia rasakan di kamar rumah sakit tadi. Tapi mendengar kata-kata itu dari mulut Cantika terasa berbeda. Ia tidak mau mengakui bahwa dirinya telah dihina. Dia ibuku, Saras menyelamatkan nyawa ibuku, seharusnya kita berterima kasih. Baskara mencoba bicara logis. Terima kasih? Cantika tertawa sinis. Berterima kasih karena dia merebut hakmu sebagai anak? Berterima kasih karena dia membuatmu terlihat menyedihkan di mata ibumu? Kalau ibumu sudah sehat, menurutmu bagaimana beliau akan memandangmu?
Beliau akan selamanya berterima kasih pada mantan menantunya dan membencimu seperti musuh. Baskara terdiam, ia belum berpikir sejauh itu. Ia hanya tenggelam dalam rasa bersalah. Tidak bisa. Cantika mondar-mandir di ruangan. Kita tidak bisa membiarkan wanita itu menang. Kamu itu putranya. Hak untuk merawat ibumu ada padamu. Jangan biarkan dia berbuat seenaknya. Rebut kembali hakmu. Bagaimana caranya? Kata Baskara dengan suara lelah. Siapa yang bayar biaya rumah sakit? Siapa yang bayar perawatnya? Cantika, kita ini harus khawatir soal uang sewa bulan depan. Aku tidak peduli. Cantika membanting botol cat kukunya ke meja. Itu urusanmu. Kamu kan dokter, punya koneksi. Kamu tidak bisa membiarkan ibumu terus-menerus berutang budi pada wanita itu. Pergi ke sana dan katakan dengan jelas pada ibumu bahwa sebenarnya kamu yang mau melakukan semua itu, wanita itu hanya numpang bayar. Gila. Siapa yang akan percaya? Kalau begitu bawa ibumu pulang ke sini. Perintah Cantika. Bawa ke sini, biar aku yang merawatnya. Aku akan tunjukkan siapa menantu yang benar-benar berbakti. Bukan wanita yang hanya bisa membeli hati orang dengan uang. Baskara menatap Cantika, lalu ke sekeliling kontrakan yang sempit dan berantakan. Membawa ibunya yang baru saja operasi jantung ke sini? Menyerahkan perawatannya pada Cantika yang mengurus dirinya sendiri saja tidak bisa? Membayangkannya saja sudah mengerikan. Tidak bisa, Baskara menggeleng. Ibu baru saja operasi. Beliau harus istirahat di lingkungan terbaik. Di sini tidak bisa. Jadi kamu tidak percaya padaku? Cantika mulai meraung. Kamu takut aku tidak bisa merawatnya? Atau kamu takut kalau ibu dibawa ke sini, kamu tidak punya alasan lagi untuk bertemu mantan istrimu itu? Kamu masih punya perasaan padanya, kan? Tolong, hentikan omong kosong ini. Baskara menggebrak meja. Bisakah kau biarkan aku tenang sebentar? Tidak bisa. Sebelum kamu selesaikan masalah ini, aku tidak akan tenang. Kalau kamu memilihku, maka bertanggung jawablah pada pilihanmu. Pergi ke rumah sakit sekarang dan rebut kembali ibumu. Kalau tidak, kita putus saja. Cantika mengucapkan kata terakhirnya, lalu berlari ke kamar dan membanting pintu. Baskara ditinggal sendirian menghadapi ruang tamu yang berantakan. Cinta, karier, keluarga. Dulu ia merasa memiliki segalanya. Kini ia tidak punya apa-apa. Ia terjebak dalam situasi yang serba salah. Ia ingin merebut kembali ibunya dan harga dirinya, tapi tidak punya uang. Ia juga tidak ingin kehilangan Cantika, satu-satunya orang yang ada di sisinya saat ini. Ia merasa dirinya begitu menyedihkan. Perang dingin antara Baskara dan Cantika berlanjut hingga keesokan harinya. Baskara berangkat kerja ke rumah sakit, tetapi tidak bisa fokus. Setiap kali melewati koridor lantai 7, ia melirik ke arah kamar 705, tapi tidak punya keberanian untuk masuk. Ia tidak sanggup menghadapi ibunya, tatapan Ibu Sumi. Dan ia juga takut bertemu denganku. Ia takut aku akan menatapnya, sang pecundang, dengan senyum kemenangan. Yang tidak ia ketahui adalah aku sengaja menghindari jam-jam itu. Melalui Ibu Sumi, aku tahu ia telah datang, bagaimana ekspresinya, segalanya. Rencanaku berjalan lancar. Cantika, setelah berpikir seharian, memutuskan tidak bisa tinggal diam. Dia adalah seorang perawat. Dia tahu kekuatan opini publik di dalam rumah sakit. Jika ia membiarkan Saraswati terus mengambil hati Ibu Ratmi, saat sembuh nanti Ibu Ratmi pasti hanya akan memuji Saraswati dan menyalahkan Baskara. Itu akan berpengaruh pada reputasi Baskara, dan tentu saja, pada dirinya. Ia telah mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkan Baskara. Ia tidak bisa membiarkan Saraswati merebutnya kembali hanya dengan beberapa lembar uang. Ia harus bertindak. Keesokan paginya, Cantika izin sakit. Sepanjang pagi ia bersiap-siap. Ia memilih gaun putih termahal yang dibelikan Baskara di Bali, gaun ketat yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Ia berdandan menor dan menata rambutnya bergelombang. Ia mampir ke toko buah dan membeli parsel buah impor raksasa yang hanya pantas untuk kamar VVIP. Ia berpikir harus tampil sempurna dan elegan agar Ibu Ratmi atau Saraswati tidak meremehkannya. Sekitar pukul 10 pagi,
Kantika berjalan menuju kamar 705 sambil membawa parsel buah, dengan langkah goyah karena sepatu hak tingginya. Ia sengaja berjalan pelan melewati bangsal bedah, memamerkan dirinya pada rekan-rekannya. Ia ingin menunjukkan statusnya yang telah berubah. Tiba di depan pintu kamar 705, tanpa mengetuk, ia mendorong pintu hingga terbuka lebar. Ia sudah menyiapkan senyum cerah dan kalimat, "Ibu, selamat pagi. Saya Cantika, calon istri Mas Baskara." Namun, langkahnya langsung terhenti di ambang pintu. Perawat Ibu Sumi menghalangi jalannya. "Anda siapa?" "Main masuk saja," suara Ibu Sumi tegas. Senyum palsu Cantika membeku. Ia tidak menyangka akan dihalangi oleh seorang perawat rendahan. "Saya Cantika. Saya datang untuk menjenguk ibunya Dokter Baskara," kata Cantika sambil mengangkat dagu. "Minggir." "Menjenguk Ibu Ratmi?" Ibu Sumi melipat tangannya. "Maaf, tapi majikan saya, Ibu Saraswati, berpesan untuk tidak mengizinkan siapapun masuk tanpa izin." "Apa Anda sudah menghubungi beliau?" "Saraswati?" Cantika menggeram. "Dia siapa? Dia itu cuma mantan istri, aku ini tunangan Mas Baskara. Calon menantu mau menjenguk mertua, apa urusannya dengan dia? Kamu ini perawat atau anjing penjaga pintu? Jaga ucapan Anda." Ibu Sumi tidak kalah galak. "Saya bekerja dibayar, dan saya harus mengikuti perintah majikan saya. Ibu Saraswati yang membayar, jadi beliau yang punya hak." "Tunangan? Apa ada surat buktinya?" "Kemarin Dokter Baskara datang juga tidak bilang apa-apa." Dari dalam, Ibu Ratmi yang mendengar keributan bertanya cemas, "Sumi, ada apa?" "Tidak ada apa-apa Bu, ada yang salah kamar sepertinya," teriak Ibu Sumi ke arah dalam. Cantika semakin marah. Dipermalukan di koridor yang dilewati rekan-rekan dokter dan perawat membuatnya merasa terhina. Ia mendorong Ibu Sumi dengan kasar dan berteriak, "Minggir. Ibu, saya Cantika, calon istri Mas Baskara." Saat Ibu Sumi mencoba menahannya, parsel buah yang mahal itu jatuh ke lantai. Apel dan anggur menggelinding kemana-mana. "Apa yang kalian lakukan di sini? Kenapa ribut-ribut begini?" Sebuah suara berwibawa menggema dari ujung koridor. Dokter Gunawan, dengan jas putihnya, sedang berkeliling memeriksa bangsal bersama beberapa dokter lain. Tentu saja, kemunculannya bukan kebetulan. "Aku tahu Cantika akan bertindak, dan aku sudah meminta Om Gunawan untuk kebetulan lewat area ini pukul 10 pagi. Direktur." Cantika kaget melihat Om Gunawan, tapi ia memaksakan diri untuk meninggikan suaranya. "Direktur, saya mau menjenguk Ibu Mas Baskara, tapi Ibu ini melarang saya masuk dan mendorong saya." Om Gunawan menatap Cantika dari atas ke bawah, tatapannya tajam. "Perawat Cantika, kan? Ini adalah pavilion VVIP yang butuh ketenangan absolut. Pasien di kamar 705 baru saja menjalani operasi jantung dan sama sekali tidak boleh terkejut. Sebagai perawat, kau seharusnya paling tahu soal itu." "Tapi saya keluarga," bantah Cantika. "Keluarga?" Om Gunawan mengerutkan kening. Menurut catatan medis, satu-satunya wali dan penanggung jawab hukum pasien Ratmi adalah Ibu Saraswati. Ibu Saraswati telah meminta pihak rumah sakit dengan tegas untuk menjamin ketenangan absolut pasien. "Apa hubunganmu dengan pasien?" Saya tunangan Dokter Baskara, putra beliau." Teriak Cantika seolah itu adalah jimat. Om Gunawan tertawa sinis. Tawa yang tidak akan pernah dilupakan Cantika seumur hidupnya. "Tunangan? Rumah sakit kami tidak bekerja berdasarkan panggilan pribadi seperti itu. Kami bekerja berdasarkan kewenangan hukum. Semua hak ada pada Ibu Saraswati. Dan..." Om Gunawan merendahkan suaranya, "Kau tahu kalau Dokter Baskara saat ini sedang menunggu sanksi skorsing?" Kata-kata itu bagai petir di siang bolong bagi Cantika. "Apa? Skorsing? Kenapa?" "Itu urusan internal rumah sakit. Tapi, saranku..." Om Gunawan menunjuk Cantika, "Beti kembali ke bagianmu dan kerjakan tugasmu. Jangan berkeliaran di tempat yang bukan urusanmu, dan hindari perbuatan yang tidak pantas untuk seorang perawat. Mengganggu ketertiban rumah sakit adalah pelanggaran serius." Om Gunawan kemudian berkata pada Ibu Sumi, "Ibu Sumi, lanjutkan pekerjaan Anda."
Tim keamanan sudah saya hubungi, jangan izinkan siapapun masuk selain yang ada di daftar yang diizinkan Ibu Saraswati. Baik, Direktur. Setelah rombongan Om Gunawan pergi, Cantika ditinggal sendirian di tengah koridor, bisik-bisik dan telunjuk rekan-rekannya yang lewat menusuknya. Dengan pakaian mewahnya, kini ia tampak seperti ayam sayur di antara buah-buahan yang berserakan. Tidak tahan menanggung malu, Cantika menjerit dan berbalik. Ia lari dari koridor, menginjak-injak buah-buahan itu. Aku menyaksikan seluruh drama ini dari tangga darurat terdekat. Aku tersenyum. Dan yang terpenting, CCTV berkualitas tinggi di koridor VVIP ini merekam seluruh adegan dengan jelas. Aku mengeluarkan ponsel dan menelepon Bapak Wijoyo. Pak Wijoyo, sudah saatnya kita mengamankan rekaman itu. Dan tolong siapkan sepucuk surat untuk saya. Sore itu, aku mendapatkan rekaman CCTV rumah sakit. Berkat bantuan Om Gunawan. Rekaman itu menunjukkan dengan jelas penampilan Cantika yang menor tapi norak, sikapnya yang angkuh mengaku sebagai tunangan, adegan ia mendorong Ibu Sumi dan menjatuhkan parsel buah, dan akhirnya, momen memalukan saat ia dimarahi oleh Om Gunawan dan lari terbirit-birit. Inilah yang kubutuhkan. Aku duduk di ruang kerja di apartemen baruku dan menyalakan komputer. Di samping file video ini, aku menjejerkan bukti-bukti lama. Foto Baskara merawat Ibu Cantika di kamar 703, rekaman kebohongannya padaku, pesan tegar yang membuktikan ia menelantarkan ibunya. Koleksi yang sempurna telah lengkap. Aku tidak terburu-buru. Serangan yang efektif adalah satu pukulan mematikan yang tak terduga. Aku tidak mau turun tangan langsung. Aku ingin mereka tenggelam dalam kubangan yang mereka ciptakan sendiri hingga hancur. Aku mulai menulis sepucuk surat kaleng. Bukan dengan suara rintihan istri yang dikhianati, melainkan dengan suara penuh amarah seorang tenaga medis yang tidak bisa lagi diam karena hati nuraninya. Kepada IT, Ketua Komite Disiplin dan Direktur Rumah Sakit, sebagai seorang tenaga medis yang telah lama mengabdi di rumah sakit ini, saya tidak bisa lagi tinggal diam melihat kejadian-kejadian yang telah mencoreng nama baik rumah sakit dan etika profesi dokter. Dengan ini, saya menulis surat ini secara anonim. Dr. Baskara, yang disebut-sebut sebagai kandidat kepala Departemen Bedah, telah menjalin hubungan tidak pantas dengan perawat Cantika dari bagian penyakit dalam, bukti video dan foto terlampir. Yang lebih menyedihkan, saat Dr. Baskara menyisihkan waktu kerjanya untuk merawat ibu dari selingkuhannya di kamar VVIP, ibu kandungnya sendiri, Ibu Ratmi, sedang berjuang antara hidup dan mati di RSUD Karawang, dan sama sekali diabaikan oleh putranya. Bukti pesan dan rekam medis terlampir. Apakah seorang dokter yang tega menelantarkan ibu kandungnya sendiri pantas menyelamatkan nyawa pasien? Setelah fakta ini terungkap dan ia diceraikan, perawat Cantika, bukannya menyesal, justru melakukan tindakan yang lebih tidak tahu malu. Pagi ini, di paviliun VVIP, ia mengaku sebagai tunangan, membuat keributan, dan mengancam pasien yang baru saja menjalani operasi jantung, yang secara serius mengganggu ketertiban rumah sakit. Bukti rekaman CCTV terlampir. Tindakan tidak etis dari Dr. Baskara dan perawat Cantika ini telah menimbulkan kemarahan dan kekecewaan besar bagi banyak tenaga medis di rumah sakit ini. Kami mohon agar dilakukan penyelidikan menyeluruh dan keduanya dihukum berat demi menegakkan kembali nama baik rumah sakit dan menjaga kesucian profesi kami. Sempurna. Setiap kalimatnya menargetkan titik lemah Baskara, reputasi dan karier. Aku mencetak surat ini, dan bersama dengan USB berisi semua data bukti, kukirimkan melalui kurir anonim masing-masing ke Ketua Komite Disiplin dan Dr. Gunawan. Om Gunawan akan tahu apa yang harus dilakukan. Angin telah mulai bertiup. Kini, aku hanya perlu menyaksikan kapal Baskara dan Cantika terbalik. 2 hari setelah surat kaleng itu dikirim, RSPM bergejolak seolah diguncang gempa tak terlihat. Surat itu, bersama dengan bukti-bukti tak terbantahkan di dalam USB, diajukan dalam rapat darurat Dewan Direksi. Semuanya berjalan lebih cepat dari perkiraanku. Dr. Gunawan menyatakan kemarahan dan kekecewaannya, lalu memerintahkan penyelidikan menyeluruh tanpa pandang bulu. Baskara segera dipanggil ke hadapan Komite Disiplin. Ia masuk ke ruang rapat tanpa tahu apa-apa. Namun, ketika Ketua Komite menampilkan foto-fotonya merawat Ibu Cantika,
rekaman suaranya yang penuh kebohongan, dan terakhir, video Cantika mengamuk di koridor VVIP di layar besar, wajah Baskara pucat pasi tanpa sisa darah. Bagaimana Anda bisa menjelaskan situasi ini, Dokter Baskara? Suara ketua komite terdengar dingin. Baskara bahkan tidak bisa berdiri tegak. Buktinya terlalu jelas. Ia tergagap. Ini fitnah. Ini balas dendam mantan istri saya. Motif tidak penting, potong ketua komite. Kami hanya tertarik pada fakta. Apakah benar Anda menjalin hubungan tidak pantas dengan perawat Cantika? Ya. Apakah benar Anda menelantarkan ibu kandung Anda? Ya. Apakah benar wanita simpanan Anda membuat keributan di rumah sakit? Ya, tapi. Tidak ada tapi. Dewan Direksi Rumah Sakit telah mengambil keputusan. Dokter Baskara akan diskors selama 3 bulan hingga keputusan final sanksi keluar. Selama masa ini, semua tunjangan dihentikan. Perawat Cantika diskors selama 1 bulan dan akan dipindahkan ke bagian gizi. Baskara terhuyung. Impiannya menjadi kepala departemen bedah hancur berkeping-keping. Reputasi yang ia bangun seumur hidup runtuh dalam semalam. Gosip menyebar seperti api. Dokter Baskara yang andal kini dicap sebagai pria selingkuh yang durhaka. Cantika dicap sebagai perusak rumah tangga dan selingkuhan bodoh. Baskara keluar dari ruang komite seperti orang linglung. Tatapan rekan-rekannya bukan lagi penuh hormat, melainkan penghinaan dan kasihan. Ia butuh pelampiasan amarah. Ia mendobrak pintu kontrakannya. Cantika, yang belum tahu apa-apa, sedang mendengarkan musik sambil memakai masker wajah. Sudah pulang? Mukamu kenapa? Diam. Baskara meraung seperti binatang buas. Ia menghampiri Cantika dan menamparnya. Cantika terguling dari sofa. Kamu memukulku. Kamu gila. Memukulmu? Aku ingin membunuhmu. Baskara menunjuk-nunjuk wajah Cantika. Semua ini gara-gara kamu. Kamu tahu apa yang sudah kamu perbuat? Aku kenapa? Masih bertanya setelah melihat ini. Baskara melempar surat skorsing ke wajahnya. Gara-gara sandiwara tunangan bodohmu itu, aku diskors. Puas sekarang? Kamu menghancurkan seluruh hidupku. Cantika membaca surat itu dengan tangan gemetar, lalu terbelalak ngeri. Skorsing? Kenapa? Aku kan cuma menjenguk. Itu kau sebut menjenguk? Baskara tertawa sinis. Kau pikir kau siapa? Kau pikir bisa mengalahkan Saraswati? Kau bahkan tidak seujung kukunya. Kau cuma wanita bodoh. Kau yang menyeretku ke neraka. Apa katamu? Pujian Baskara pada Saraswati membuat kecemburuan Cantika mengalahkan rasa takutnya. Sekarang kau membela dia. Kamu diskors karena kamu tidak kompeten. Wanita itu yang memfitnahmu. Dan sekarang kau menyalahkanku. Kamu laki-laki bukan? Benar, aku bukan laki-laki. Aku ini pengecut. Baskara memecahkan gelas di atas meja. Pengecut yang meninggalkan istri seperti Saras demi perempuan sepertimu. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Kau tidak punya alasan lagi untuk di sini. Kamu. Cantika kehilangan kata-kata. Pergi. Baskara terduduk dan memegangi kepalanya. Pergi dari rumahku sekarang. Semuanya sudah berakhir. Cinta yang begitu mereka coba pertahankan hancur berkeping-keping hanya karena badai kecil. Baskara kini benar-benar menjadi gembel. Mendengar kabar ini dari Bapak Wijoyo, aku hanya tersenyum. Ini belum berakhir. Ini baru hidangan pembuka. Baskara dan Cantika, setelah pertengkaran hebat itu, tidak bisa putus. Cantika, yang tidak punya tempat tujuan, tetap tinggal di kontrakan itu, menahan perlakuan dingin dan makian Baskara. Baskara sendiri setiap hari mabuk dan hidup seperti pecundang. Ia tidak punya muka, uang, maupun kehormatan untuk menjenguk ibunya. Ketika aku merasa mereka sudah cukup menderita, aku memutuskan untuk melancarkan pukulan terakhir. Aku menemui Om Gunawan. Ibu Ratmi sudah cukup sehat untuk bisa keluar dari rumah sakit minggu depan. Om, ada satu bantuan terakhir yang saya perlukan, kataku tegas. Saya ingin dia membayar harga atas kedurhakaannya. Dia sudah kehilangan karier dan cinta, tapi dia masih punya seorang ibu. Saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan kesempatan terakhir itu. Apa yang mau kau lakukan?
Perusahaan farmasi kami baru saja mengeluarkan obat pemicu tidur. Jika diberikan dalam dosis terkontrol, bisa membuat pasien tidur sangat nyenyak, seperti kondisi mati suri. Nadi dan napasnya nyaris tidak terdeteksi. Tentu, ada penawarnya. Dengan pengawasan langsung dari Om, tidak akan ada risiko. Cukup 30 menit. Saya akan membuatnya menyaksikan kematian ibunya dengan mata kepalanya sendiri. Biarkan dia hidup seumur hidup dengan rasa bersalah bahwa dialah yang telah membunuh ibunya. Om Gunawan terperangah, tetapi ia melihat tekad yang tak tergoyahkan di mataku. Ia menghela napas panjang dan setuju membantuku. Aku menghubungi Bapak Wijoyo. Tolong sebarkan gosip bahwa kondisi Ibu Ratmi tiba-tiba memburuk dan kritis, bahwa beliau mungkin tidak akan melewati malam ini. Gosip itu sampai ke telinga Tegar. Tegar yang ketakutan membangunkan Baskara yang sedang mabuk dan membawanya lari ke rumah sakit. Cantika, berpikir ini mungkin kesempatan terakhir, ikut menyusul. Sebelum mereka tiba, Ibu Ratmi telah tertidur lelap setelah Om Gunawan menyuntikkan obat. Aku meredupkan lampu kamar dan bersembunyi di sudut. Ibu? 3 orang yang mendobrak masuk itu membeku melihat Ibu Ratmi terbaring tak bergerak di ranjang. Dengan insting dokternya, Baskara yang pertama kali berlari. Ia menempelkan telinganya ke dada ibunya, meraba nadi di pergelangan tangannya, tubuh yang dingin dan tak bergerak. Ia putus asa. Tidak. Nadi. Napasnya tidak ada. Gumam Baskara seperti orang gila. Ia ambruk di samping ranjang. Cantika. Melihat pemandangan itu, menjerit lalu pingsan. Tepat saat itu, aku muncul dari kegelapan. Di belakangku ada Om Gunawan dan para perawat yang seolah-olah datang karena mendengar keributan. Sesuai rencana, aku menangis dan menyerang Baskara. Baskara, kenapa kalian di sini? Ibu baru saja bisa tidur. Kenapa kalian datang dan membuat keributan? Aku meraung pada Om Gunawan. Om, ibu kenapa? Om Gunawan memeriksa dengan stetoskopnya, lalu menggelengkan kepala dan menatap tajam ke arah Baskara. Kau dokter Baskara. Pasien baru saja stabil, kenapa kau masuk dan membuat keributan? Guncangan yang diterima pasien terlalu besar. Ini semua gara-gara kalian. Aku menghampiri Baskara dan berteriak, kalian yang membunuh ibu. Kalian pembunuh. Anak durhaka. Aku melempar surat keterangan kematian yang sudah kusiapkan ke wajah Baskara. Penyebab kematian. Serangan jantung akut akibat guncangan mental hebat. Waktu kematian. Tepat saat mereka mendobrak masuk kamar. Tanda tangan dan stempel direktur tertera dengan jelas. Baskara menatap surat itu, menatap ibunya yang tak bergerak, menatap Cantika yang pingsan. Ia tidak punya pilihan selain percaya bahwa guncangan akibat kedatangannya lah yang telah merenggut nyawa ibunya. Dulu ia adalah anak durhaka saat ibunya masih hidup, kini ia adalah pembunuh yang membunuh ibunya secara langsung. Tidak. Baskara menjerit untuk terakhir kalinya, lalu berdiri terpaku seperti orang linglung. Jiwanya telah mati saat itu juga. Koridor rumah sakit menjadi kacau balau. Di tengah tatapan menghina rekan-rekannya, Baskara dipukuli oleh adiknya, Tegar. Ia tidak melawan. Kenapa kalian di sini? Ibu baru saja bisa tidur. Kenapa kalian datang dan membuat keributan? Aku meraung pada Om Gunawan. Om, ibu kenapa? Om Gunawan memeriksa dengan stetoskopnya, lalu menggelengkan kepala dan menatap tajam ke arah Baskara. Kau dokter Baskara. Pasien baru saja stabil, kenapa kau masuk dan membuat keributan? Guncangan yang diterima pasien terlalu besar. Ini semua gara-gara kalian. Aku menghampiri Baskara dan berteriak, kalian yang membunuh ibu. Om Gunawan memberinya vonis terakhir. Kau bukan lagi pegawai rumah sakit ini. Setelah semua orang pergi, Om Gunawan mengunci pintu kamar dan menyuntikkan penawar pada Ibu Ratmi. Sandiwaramu ini lebih kejam dari drama manapun yang pernah Om tonton. Saya hanya merebut kembali apa yang menjadi milik saya dan memberinya pelajaran, Om. Aku hanya merenggut apa yang paling mereka anggap berharga, dan mereka akan hidup selamanya bersama hantu rasa bersalah yang telah kuciptakan.